Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Baru kali ini ya bikin video lagi. Selamat pagi, semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Happy weekend dan selamat meneruskan aktivitas ya. Pasti banyak pekerjaan, banyak target. Salah satunya juga istirahat ya. Dan berquality time bersama orang-orang yang dekat dengan kita terutama. Nah, aku lagi makan paginya. Ini roti tapi ada biji-bijian ya seperti ini. Nah ini kalau kita ambil ini lebih baik ya, karena mengandung biji-biji ini mengandung antioksidan ya, itu sehingga dapat menetralisir atau meredamkan aktivitas radikal bebas di dalam tubuh kita, begitu ya. Kemudian juga jadi ada zat-zat yang dapat bertindak sebagai antioksidan. Juga dia ada minyak, ada asam lemak yang menyusun minyak tersebut. Minyaknya tak jenuh dan asam lemak tak jenuh ganda biasanya. Begitu ya. Contoh minyak biji bunga matahari, minyak wijen, gitu, minyak habatus sauda, ya, dan lain-lain. Jadi mengingatkan waktu kecil saya sering makan sampai sekarang mungkin ya wijen. Selain minyak wijen kita untuk masak, kemudian banyak sekali biji-bijian yang dimakan waktu itu di kampung saya ya. Ada biji terembesi dijemur, disangrai, kemudian biji asam atau kelungsu itu direbus bisa. Biji nangka atau beton direbus bisa, dibakar bisa. Kalau biji durian itu pongge ya, tapi aku hampir nggak pernah makan ya. Hampir, tapi seingat saya pernah ya. Kalau yang beton itu sering dan enak. Ada lagi apa ya biji-bijian ya? Apa ya, kedawung apa ya, itu masuk biji bukan ya? Koro ya, atau kara. Pakata termasuk ya, begitu. Jadi asam lemak tak jenuh ganda juga dapat membantu mengikis plak yang ada di pembuluh darah kita, sehingga fluiditas sel dari salah satunya pembuluh darah kita itu menjadi lebih baik ya, sehingga juga akan lebih elastis, tidak mudah rupture begitu ya, tidak mudah pecah begitu. Kita ibaratkan selang kalau teroksidasi itu lama-lama getas ya, seperti itu pembuluh darah kita. Maka Rasulullah rutin minum minyak zaitun salah satunya, serta mengkonsumsi habatus sauda yang di dalamnya pun terkandung asam lemak tak jenuh ganda, atau juga disebut minyak biji habatus sauda, berarti minyak yang tersusun atas asam lemak tak jenuh ganda, begitu ya. Dan di sekitar kita masih banyak lagi, ada minyak jagung ya kan, gitu, sehingga diharapkan kita lebih sehat walafiat dan juga cantik, berseri, termasuk kulit kita juga bagus karena terjadi enzim-enzim yang merusak kulit kita, misalnya kolagenase, kemudian apalagi ya hyaluronidase, kemudian yang untuk membuat keriput gitu ya, tirosinase. Nah itu dapat juga dihambat aktivitasnya dengan antioksidan ya. Nah kalau aktivitasnya dihambat kan tentunya diharapkan keremajaan kulit kita lebih baik dan tidak terjadi premature aging atau penuaan dini ya. Penuaan dini harus dihambat
antioksidan, dan antioksidan itu salah satu sumbernya adalah ada di biji seperti ini ya, dan dapat juga tadi saya sampaikan mencegah kanker, dan di dalamnya ada senyawa yang bertanggung jawab atau berperan dalam antioksidan. Selain itu juga terdapat asam lemak tak jenuh ganda yang menyusun minyak tak jenuh ya, menyusun minyak yang tersusun atas asam tak jenuh, asam lemak tak jenuh ganda, begitu ya. Atau kalau orang umum mengatakan ya lemak tak jenuh ya, kalau lemah ya jenuh, jadi itu tidak benar. Yang benar adalah tersusun atas minyak yang terdiri atas asam lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid atau PUFA, di mana itu menyusun triglyceride atau trigliserida atau triacylglycerol atau triester gliserol yang merupakan lipida sederhana yang tadi tidak jenuh ya. Tidak jenuh itu kalau dilihat dari struktur kimia ya, dia memiliki ikatan karbonnya ganda ya. Kalau tunggal itu tidak jenuh. Jenuh artinya tidak dapat bereaksi lagi dalam kondisi reaksi kimia biasa. Contohnya metana, butana, asam karboksilat yang berantai lurus ya, asam propanoat, asam butanoat. Kalau asam dan seterusnya, heksanoat, pentanoat dan seterusnya. Kalau yang tidak jenuh ada ikatan rangkap duanya ya. Kalau ikatan rangkap duanya lebih dari satu namanya tak jenuh ganda atau polyena. Kalau yang ikatan rangkap duanya satu namanya monoena. Nah, yang PUFA ini atau polyena ini atau asam lemak tak jenuh ganda ini atau asam tak jenuh ganda ini berarti kan asam lemak tak jenuh ganda ini berarti ikatan rangkap duanya lebih dari 2. Di ikatan rangkap 2 inilah 2 ke atas, bukan lebih dari 2. Di ikatan rangkap 2 inilah karena dia masih mudah dibikin atau ditambahkan gugus lain gitu ya, atau bagian dari senyawa lain misalnya gitu ya, ditambahkan gugus metil atau ditambahkan gugus yang lainnya gitu, atau ditambahkan unsur iodin ya, iodida atau iod atau klor dan lain-lain. Nah, itu berarti disebutnya tidak jenuh sehingga menjadi jenuh ya, menjadi ikatan tunggal. Nah, dia itu mudah direaksikan cara kimia biasa di laboratorium dengan ditetesi satu reagen dengan kondisi tertentu yang tidak se-ekstrim. Kalau yang jenuh maka dia disebut tak jenuh ya, disebut ikatan tak jenuh. Jadi cara membedakannya seperti itu. Apa sih mengapa dikatakan jenuh, mengapa dikatakan tidak jenuh? Ya, sudah paham ya, kalau tidak jenuhnya lebih banyak ikatan rangkap duanya atau gandanya itu lebih banyak ya. Diharap sejauh yang saya tahu lebih baik, tetapi mempunyai efek yang tidak baik juga ya, karena dia mudah sekali rusak membentuk lipid peroksidasi ya, membentuk radikal bebas di setiap ikatan rangkap 2 tadi yang sudah terpecah ya. Kalau radikal bebasnya banyak kan lebih berbahaya, karena dengan ikatan tak jenuhnya lebih banyak akan lebih rentan. Maka dari itu apabila harus dipakai masak ya cukup sekali saja ya. Ada juga contoh minyak zaitun yang langsung diminum seperti Rasulullah lakukan seperti itu, dan kita dapat dicampur dengan air, dicampur dengan bumbu salad, kita tambahkan sayuran. Nah, itu akan lebih baik insya Allah. Selain dari segi minyak tadi, zat-zat yang terekstrak dalam minyak akan mudah diekstrak, dan
zat-zat yang mudah diekstrak dalam air akan mudah diekstrak juga oleh pelarut air atau pelarut nonpolar. Sedangkan yang lipida, yaitu contohnya minyak tadi, minyak zaitun contohnya, itu terekstrak yang nonpolarnya di sana, sehingga membantu memudahkan ekstraksi baik dari zat yang larut dalam air yang polar maupun yang minyak atau lipida non polar ya, sehingga diasup oleh tubuh dan diserap lebih cepat begitu. Nah, apa ya, sepertinya sih kalau untuk membicarakan asam lemak jenuh, tak jenuh ganda, minyak, antioksidan, sementara cukup ya. Yang berhubungan dengan roti yang pagi ini saya konsum yang mengandung biji-bijian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, have a nice weekend. Ciao.